Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang sudah hadir dalam event Hyper Solution Goes Online. Event ini kembali kami selenggarakan sebagai bagian dari komitmen dan konsistensi HyperNet untuk melakukan sharing knowledge kepada Bapak dan Ibu terkait update teknologi yang ada pada saat ini. Dan pastinya update ini juga akan membantu untuk efisiensi dan meningkatkan bisnis Bapak dan Ibu. Sebelum mulai, tidak lupa saya mengingatkan untuk follow sosial media HyperNet di Instagram, Facebook, dan juga LinkedIn untuk mengetahui lebih banyak tentang HyperNet dan juga event-event yang akan kami adakan ke depannya. Oke, tema event kali ini kita akan membawakan terkait data protection strategies dan inisiatif, di mana nanti kita akan banyak membahas terkait strategi dan solusi backup yang tentunya dapat membantu bisnis Bapak dan Ibu, terutama di kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Oke, sebelum saya memperkenalkan para speaker kita, saya mau mengingatkan juga nanti akan ada Q&A. Jadi untuk para Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan pada saat sesi presentasi, boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom Q&A. Nantinya juga kita akan ada kuis berhadiah, jadi dipastikan Bapak Ibu tetap mengikuti event ini sampai di penghujung acara. Oke, saya sekarang mau memperkenalkan speaker kita. Sudah ada Pak Pedi Yoherman selaku Manufaktur SBP DevHead. Halo, Selamat Vin. pagi, Pagi, Pak. Apa pagi, kabar, Vina. Pak? Kabar Baik ya, Pak. baik. Sehat-sehat selalu ya. Terima kasih sudah hadir ya, Pak. Makasih, makasih. Lalu di samping Pak Pedi juga sudah ada Pak Joni Eko Pramono selaku Territory Manager of FIM. Pagi, Pak Joni. Pagi, Vina. Terima kasih sudah hadir, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Dan juga sudah hadir secara virtual bersama dengan kita ada Pak Regilang Monika Putra selaku Strategic Pre-Sales of Synex Metro Data Indonesia. Pagi, Pak Gilang. Ya, pagi Mbak Pina. Pagi, Pak Gilang sudah join sih ya harusnya ya. Nanti juga akan membantu kita juga untuk berbagi knowledge terkait solusi backup ini. Oke, sebelum mulai saya mau mengingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner dengan cara scan barcode QR code pada layar atau juga ada tertera di link chat, di kolom link chat ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilahkan untuk sesi presentasi yang pertama yang akan membawakan terkait HyperNet ya, Pak. Ya, Sudah siap ya, Vina. Pak Pedi ya? Siap, siap. Oke, saya persilakan Pak Pedi untuk waktunya. Oke, terima kasih, Vina. Selamat pagi, Bapak-Bapak semua, Bapak Ibu yang sudah hadir pada event kita pada pagi hari ini. Oh ya, perkenalkan saya Pedi sebagai Manufacturer Department Head di HyperNet. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-Bapak yang sudah bisa join di acara webinar kita pada pagi hari ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman marketing yang sudah mensupport acara kita. Mudah-mudahan acara ini akan berlangsung dengan sukses sampai nanti akhir acara. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan membawakan sedikit presentasi terkait HyperNet. Ya mungkin dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, yang ikut di webinar pada pagi hari ini, sudah ada yang mengetahui HyperNet itu seperti apa. Nah sedikit mungkin saya akan kembali mengulas ya, HyperNet itu apa sih gitu ya, Wina ya. Oke. Oke, nah ini tentang HyperNet Bapak Ibu. Jadi HyperNet itu kita sudah ada di Indonesia selama 15 tahun ya. Berawal dari Internet Service Provider di tahun 2016 kita bertransformasi menjadi Managed Service Provider ya. Nah, di bulan Januari kemarin kita ulang tahun nih, Vina. Ulang tahun Pak Joni, kita ulang tahun ke-15 di bulan Januari ya. Jadi kita sudah 15 tahun gitu. Memberikan layanan sumber daya informasi dan teknologi kepada customer kami gitu ya. Terus apa sih yang membedakan HyperNet dengan kompetitor gitu ya? Apa sih yang membedakan keunggulan dari HyperNet itu sendiri gitu? Nah di sini HyperNet
saat ini menjadi mitra eksklusif Aruba di Indonesia. Ya, kita sudah menjadi mitra eksklusif Aruba sebagai platinum partner. Nah, di situ kalau Bapak Ibu membuka websitenya Aruba, di sana akan kelihatan kalau memang satu-satunya mitra eksklusif Hypernet Aruba di Indonesia itu adalah Hypernet gitu ya. Dan kemudian pada tahun 2020 kita dapat penghargaan nih, Bu Vina. Kita dapat penghargaan sebagai Asia Pacific and Japan Managed Service Provider Award ya di tahun 2020. Itu juga dari Aruba, di mana kita terpilih sebagai mitra terbaik Aruba se-Asia Pasifik dan Jepang ya sebagai managed service provider gitu. Dan di tahun 2021 kita kembali mendapatkan award nih dari Aruba sebagai mitra teknologi terbaik se-Asia Pasifik, Hong Kong dan Taiwan ya. Jadi kita dapat penghargaan kembali di tahun 2021 sebagai mitra teknologi terbaik dari Aruba gitu. Oke. Terus di tahun 2020 juga kita memperoleh melanjutkan sertifikasi ya. Kita sudah sertifikasi ISO. Jadi ada ISO 20.000 ya. Itu untuk quality management. Kemudian kita juga di tahun 2021 kita memperoleh ISO 27001 sebagai service management. Jadi kita udah ada 2 ISO dan ditambah lagi kita dapat lagi ISO yang terbaru yaitu 9001 untuk information security. Jadi kita sudah punya 3 ISO sampai saat ini gitu. Terus kita juga untuk call center kita 24/7 ya. Mungkin kalau seandainya Bapak Ibu ada yang iseng nih pengen nelpon Hypernet malam-malam gitu, kalau ada gangguan telepon gitu, pasti nanti akan kita angkat, pasti akan ada tim kami yang akan menjawab. Selalu standby gitu. ya Pak. Selalu standby. Terus kita juga di sini Hypernet memberikan solusi IT yang holistik ya untuk semua industri. Jadi nanti di slide saya yang di belakang itu ada industri-industri apa aja yang saat ini dihandle sama Hypernet. Terus berikutnya di sini kita juga mempunyai tim engineer yang sudah sangat berkompeten dan bersertifikasi. Tujuannya apa? Supaya tim engineer kita ini juga bisa memberikan layanan yang terbaik gitu kepada customer-customernya gitu ya. Jadi semuanya kita bekali dengan sertifikasi sehingga pelayanan yang kita berikan kepada customer itu sudah sangat memenuhi standar pelayanan Hypernet sendiri gitu. Oke. Terus di samping itu kita juga mempunyai referensi untuk customer lintas industri. Jadi di kita juga cukup banyak industri yang saat ini kita handle, terutama industri-industri yang kayak di manufacturing dan hospitality lain sebagainya. Nanti di slide belakang saya juga ada. Oke. Nah, sekarang kita bicara produk gitu. Di Hypernet saat ini ada 7 produk yang sekarang lagi kita coba tawarkan gitu. Ya, ada 7 produk yang saat ini sedang berjalan ya, yang kita support, yang kita deliver ke customer. Yang pertama adalah layanan internet ya. Kalau untuk layanan internet ini kita ada beberapa produk ya, ada beberapa layanan gitu ya. Semuanya itu kita bungkus as a service ya gitu. Jadi yang pertama itu ada yang namanya Vion ya. Kalau Vion itu layanan internet yang berbasis fiber optik ya, fiber optik. Jadi kita bisa deliver juga layanan dengan menggunakan jalur fiber optik ya. Itu kita sebutnya sebagai brandnya di Hypernet itu adalah Vion. Terus ada juga Airin. Airin ini adalah layanan di mana basisnya itu menggunakan wireless radio ya. Itu untuk BTS kita di Jabodetabek itu lebih kurang sekitar 30-an ya, 30 lebih lah kalau di perhitungan kita saat ini untuk Jabodetabek. Artinya adalah untuk Airin ini kalau untuk Jabodetabek itu sudah bisa tercover sampai ke kawasan-kawasan industri yang ada di Bekasi, Cikarang sampai ke Karawang. Termasuk juga untuk kawasan industri yang ada di Tangerang seperti Jatake dan daerah-daerah sekitar sana.
Oke, terus ada lagi di layanan Internet as a Service ini layanan VSAT. Layanan VSAT ini biasanya kita pakai untuk area-area terluar, Bapak Ibu. Jadi area-area yang memang tidak tercover dengan jaringan fiber optik kami dan wireless kami. Jadi kita menggunakan VSAT sebagai solusi, terutama untuk perusahaan-perusahaan perusahaan tambang ya, perusahaan tambang, terus oil and gas dan lain sebagainya. Biasanya itu di daerah-daerah yang sangat sulit kalau kita cover dengan fiber optik maupun dengan radio gitu. Oke, terus kita juga punya satu lagi SD-WAN. Nah, ini yang cukup menarik. SD-WAN ini akan lebih powerful apabila digunakan oleh customer-customer yang multi-site ya. Customer-customer yang banyak site-nya di luar daerah gitu. Monitoringnya juga simple gitu dan tidak perlu harus ada IT di lokasi tersebut gitu. Karena dari pusat sendiri kita bisa langsung monitoring bagaimana sih kesehatan dari koneksi yang ada di area cabang gitu. Oke. Baik, saya lanjut. Untuk layanan kedua itu ada layanan WiFi ya, layanan WiFi as a Service. Nah, di sini untuk layanan WiFi as a Service kita ada yang namanya Managed Service WiFi ya, Managed Service WiFi. Di mana biasanya di kantor-kantor gitu ya, WiFi ini selalu menjadi isu gitu, Vina ya. Betul, Pak. Jadi WiFi-nya nggak connect, IT-nya pasti yang selalu di Uber gitu. Ini gimana nih lantai sekian WiFi-nya nggak connect gitu ya. Nah, dengan layanan Managed Service WiFi, Bapak Ibu IT ini bisa terima beres ya. Karena kita semua yang akan memanage WiFi-nya mereka. Mereka tidak perlu lagi melakukan konfigurasi apa segala macam. Kita sudah langsung memanage WiFi-nya mereka sehingga tinggal terima beres lah seperti hashtagnya Hypernet. Kalau gitu. ada kendala juga dibantu ya, Ada Pak kendala juga langsung dibantu. Support kita 24/7. Bapak langsung kontak, Pak, WiFi-nya ada masalah, kita akan langsung cek. Jadi tidak perlu IT istilahnya harus kerjakan sendiri atau seperti apa gitu ya. Terus selanjutnya ada Open WiFi ya. Kalau Open WiFi ini biasanya digunakan di area publik atau di hospitality ya, hotel, terus restoran gitu ya. Tujuannya apa? Supaya si owner atau tim marketingnya hospitality atau restoran itu bisa meng-grab data. Biasanya kan itu digunakan sebagai landing page ya. Jadi dengan email yang mereka registerkan untuk masuk ke WiFi tersebut, data itu bisa diambil untuk blasting promo gitu. Ya, untuk blasting promo, restoran ini ada promo apa hari ini, itu biasanya bisa langsung di grab gitu. Oke, terus kita juga ada layanan cloud ya, cloud as a service, di mana untuk layanan cloud sendiri kita ada 3 layanan yang kita deliver gitu ya. Yang pertama adalah cloud server, terus ada juga cloud backup, terus satu lagi kita juga Office 365 Microsoft ya. Jadi sekedar informasi juga, Hypernet juga mitra Microsoft di Indonesia ya, mitra Microsoft di Indonesia. Jadi kalau perusahaan Bapak Ibu juga membutuhkan Office 365, kita juga akan support untuk itu gitu. Oke. Terus untuk layanan keempat ini adalah layanan komunikasi digital. Nah, seperti sekarang nih Bu Vina. Ya. Ya, kita lagi Zoom ya, kita juga bisa mendeliver Zoom ke perusahaan-perusahaan Bapak Ibu. Terus kita juga ada yang namanya Cloud PBX. Ya, itu juga bisa. Jadi telepon berbasiskan cloud. Jadi tidak perlu telepon kabel, hanya dengan IP gitu ya. Itu kita juga bisa melakukan komunikasi. Terus satu lagi ada perangkat ya. Perangkat video conference. Kalau kita punya perangkat itu namanya Polycom. Nah, itu juga akan lebih maksimal karena seolah kita bisa langsung berinteraksi di sebuah ruangan ya, seperti itu. Jadi kalau untuk layanan komunikasi digital ini kita juga cukup lengkap ya secara produk Pak Joni. Oke. Terus yang kelima, kita juga punya layanan IT profesional. Nah, kalau kita nyebutnya adalah Tech Squad ya, atau engineer on site ya, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk layanan IT profesional ini itu biasanya kita propose kepada perusahaan-perusahaan yang
di lokasi site-nya tidak ada IT, ya. Jadi kita membantu mereka untuk memanage lokasi-lokasi mereka yang tidak ada IT-nya, Pak Yuni. Ya. Nah, di sini kita juga punya dua layanan. Yang pertama ada EOS Dedicated. Kalau EOS Dedicated itu kita menempatkan resource di lokasinya klien. Ya, kita menempatkan IT yang kita rekrut, ya, kita tempatkan di lokasinya si user gitu. Oke, dengan kebijakan-kebijakan dan privacy tertentu seperti itu. Terus juga ada yang kedua itu EOS Point. Nah, kalau EOS Point ini based on-nya tiket, Pak. Ya, Bapak Ibu. Jadi di mana per kejadian, ya, mungkin Bapak Ibu pada saat kerjasama dengan kami dengan EOS Point ada isu di sisi link atau di sisi perangkat, itu nanti kita perhitungkan secara ticketing. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi bisa dengan langsung dedicate kita tempatkan di tempatnya user atau berdasarkan tiket gitu. Oke. Terus yang selanjutnya adalah layanan yang keenam, layanan keamanan cyber. Nah, ini yang sangat penting nih sekarang nih. Di saat beberapa waktu terakhir kita juga sering dengar website apa yang diretas, terus ada, ya, akhir-akhir ini banyak lah ya. Nah, layanan keamanan cyber ini kita juga ada beberapa produk sih sebenarnya yang kita tawarkan gitu. Yang pertama dari sisi endpoint protection, ya. Endpoint protection itu langsung dari laptopnya Bapak Ibu gitu ya, secara apa. Nah, itu kita juga bekerja sama dengan vendor yang sudah global. Terus yang kedua, kita juga menyediakan layanan firewall, ya. Firewall itu untuk pengamanan di sisi jaringan, ya. Jadi kita juga bisa melakukan mendeliver firewall ke sisi customer kami. Terus yang ketujuh, layanan aplikasi bisnis. Nah, ini adalah layanan baru. Sebenarnya kalau kita bilang baru, enggak sih. Dari tahun kemarin kita sudah mulai menjalankan layanan aplikasi bisnis ini. Bentuknya berupa CRM, ya. Di mana fungsinya adalah untuk mengelola interaksi antara klien dengan menggunakan beberapa media, baik itu lewat live chat, website, atau lain sebagainya gitu ya. Jadi memang sudah cukup kompleks sih sebenarnya layanan-layanan yang kita deliver ke pelanggan gitu ya. Jadi ada 7 layanan yang di tahun 2022 ini yang siap kita deliver gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, solusi MSP, ya, seperti yang tadi saya bilang, konsep managed service provider ini adalah sebuah layanan terintegrasi. Jadi di sini kita menyediakan sumber daya dan pengelolaan dalam bidang IT. Nah, Hypernet sendiri kebetulan ini kita mempunyai berbagai industri, ya. Kita mempunyai berbagai industri, Bapak Ibu. Mulai dari hospitality, education, retail, healthcare, terus manufaktur, government, dan finance. Nah, masing-masing segmen itu kita juga fokus produknya beda gitu, ya. Kenapa kita menjadi Hypernet sekarang itu berbagai industri, supaya kita bisa fokus nih memberikan layanan sesuai dengan industrinya gitu. Jadi layanan itu sudah kita kalau boleh saya bilang udah kita ini buat ini harusnya pakainya ini gitu. Jadi tidak sudah dibuatkan paket yang sesuai ya, Pak. Ya, paket yang sesuai seperti itu. Oke, nah ini yang menarik nih Bapak Ibu. Selama masa pandemi terjadi pergeseran model bisnis gitu ya. Kalau saya bilang ada bisnis yang tradisional, ada bisnis yang modern. Nah, kalau yang tradisional itu seperti apa? Di situ ada yang warna hitam sama warna hijau ya. Nah, kalau yang hitam itu model bisnis tradisional di mana si klien memiliki hardware ya, dan itu sudah pada waktu itu sudah menjadi mandatori ya, kalau saya bilang ya, kita harus punya produk gitu, kita harus punya perangkat gitu ya. Nah, cuman akan memunculkan investasi yang besar di awal ya. Padahal kita ketahui kalau produk IT ini berkembangnya sangat cepat gitu, dimana mungkin 2 tahun 3 tahun
itu sudah end of sales dan akhirnya ganti lagi sama yang baru. Otomatis budgetnya akan semakin gede gitu ya. Nah, di situ kita lihat tantangan model tradisional ya, tantangan model tradisional. Yang pertama masalah jaringan. Masalah anggaran. Kalau dilihat dari masalah anggaran, pada saat akhir tahun ya, pada saat biasanya ada raker, terus di sana akan membahas masalah anggaran. Masalah ini akan cukup jadi isu sih sebenarnya gitu ya. Anggarannya dilihat terlalu gede terus dipospon dulu. Biasanya sih seperti itu. Apalagi IT kan seperti yang saya bilang itu selalu berkembang gitu. Kemarin bukannya udah beli, sekarang masa beli lagi. Biasanya itu jadi isu gitu ya. Nah, terus ada lagi tantangannya adalah kompleksitas pengelolaan jaringan ya. Kompleksitas pengelolaan jaringan itu biasanya yang terjadi sekarang di sebuah perusahaan itu biasanya multi vendor. Ya, betul. Ya. Internetnya pakai si A, akses pointnya pakai si B, terus routernya pakai siapa lagi. Akhirnya pada saat ada masalah bingung. Ini yang mana? Vendor yang mana nih yang bermasalah gitu. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu biasanya akan saling salah-salahan seperti itu. Kadang kontak ke vendor A, oh bukan, di sisi saya lancar kok. Benar. Ya. Terus kontak lagi, akhirnya kan bukan menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi tektoknya lama ya, Pak. Jadinya lama gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah tidak adanya pengawasan vendor ya, biasanya setelah selesai project ya udah selesai seperti itu. Jadi tidak ada lagi biasanya monitoring selama beberapa waktu terus kemudian udah serah terima selesai seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir juga adanya lonjakan anggaran. Nah, kalau kita lihat dari manfaat model as a service ya, masalah anggaran yang tadi di awal saya informasikan, dengan manfaat as a service kita akan lebih simpel gitu ya. Anggaran yang dulu harusnya kita keluarkan di awal besar, dengan as a service kita bisa dengan skema cicilan mungkin atau dengan skema sewa ya. Nah, di sini yang cukup menarik yang kita lakukan saat ini adalah dengan skema as a service ini kita ada 3 metode Bapak Ibu. Ada 3 metode yang saat ini kita jalankan. Yang pertama adalah project. Jadi itu one time. Jadi Bapak setelah projectnya selesai langsung dibayar di depan. Ya. Itu skema project. Yang kedua dengan skema lease to use. Lease to use itu adalah skema sewa selama periode tertentu. Ya, kontrak taruhlah 3 tahun. Perangkat kita pinjemin. Setelah kontraknya berakhir, perangkat akan kita tarik kembali. Itu lease to use. Nah, kalau untuk yang ketiganya itu ada yang namanya lease to own. Ya. Mungkin Bapak Ibu, Bu, saya atau Pak, saya mau menggunakan produk ini. Nah, cuman nanti setelah kontrak saya selesai, perangkatnya jadi milik kami. Itu juga bisa. Itu yang kita sebut sebagai lease to own. Ya, jadi ada lease to use dengan sistem sewa, lease to own. Setelah periode kontraknya berakhir, perangkatnya langsung jadi hak milik. Itu bisa juga kita lakukan gitu. Nah, terus yang terkait kompleksitas pengelolaan dengan multi vendor tadi, dengan as a service, Bapak Ibu bisa dalam satu pintu, ya. Di saat ada masalah di internet atau di access point atau di firewall, cukup kontak kami aja gitu, Hypernet aja. Ini yang deliver semuanya adalah dari tim Hypernet. Tinggal kontak Hypernet aja, itu semua akan kita selesaikan seperti itu. Terus untuk pengawasan vendor yang tidak berkesinambungan ya, kalau di manfaat model as a service ya kita juga akan selalu monitoring ya. Kita akan selalu monitoring dan Bapak Ibu akan tinggal terima beres ya. Nah, sekali lagi dengan model bisnis as a service ini yang kita tawarkan adalah skema pembayaran yang fleksibel. Terus kita akan memanage semua perangkat-perangkat yang ada di sisi klien seperti itu. Oke, nah dengan managed service ini Hypernet tidak bisa jalan sendiri, Bapak Ibu. Ya, nah di sini ada mitra-mitra teknologi nih yang saat ini bekerja sama dengan Hypernet. Semuanya adalah brand-brand global. Ya, Aruba itu yang kita pakai untuk SD-WAN dan Wi-Fi managed service-nya. Terus juga ada Microsoft untuk Office 365. Terus juga ada access point Ruiji, firewall-nya di situ juga ada Fortinet. Terus ada Sophos ya, terus ada untuk bandwidth management kita juga ada Sangfor ya. Jadi di mitra teknologi yang saat ini bekerja sama dengan kami, Bapak Ibu bisa melihat bahwa kita betul-betul
berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan kami, seperti itu. Terus, nah ini untuk daftar klien ya. Ini saat ini alhamdulillah Hypernet sudah memiliki lebih kurang sekitar 3.500 customer ya. Itu dari berbagai segmen yang tadi saya informasikan. Nah, dari sisi manufacturing beberapa yang saya highlight di sini seperti yang ada di layar Bapak Ibu, itu ada Sel Jedang Group ya. Terus ada Bibron, ada Komatsu, ada Oppo yang sudah sangat familiar ya. Terus ada Tesa yang mungkin setiap hari kita pakai ya, Isu. Terus ada Indofood juga gitu. Jadi ini portofolio beberapa ya dari customer kami yang saat ini sudah menggunakan layanan dari Hypernet seperti itu. Terus ini juga ada daftar klien dari berbagai industri. Kalau yang di bagian atas itu adalah dari hospitality, terus yang baris kedua itu di education, terus yang ketiga itu dari finance, terus selanjutnya itu juga ada dari retail ya, ada Family Mart, ada GoPay, terus yang dari healthcare juga ada Rumah Sakit Mayafada Hospital, terus mitra keluarga, dan yang terakhir itu dari government itu juga ada ASEAN Sekretariat ya, terus Kominfo dan lain sebagainya. Oke, nah ini yang menarik Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita hari ini nih Bu Vina. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai data protection strategies dan inisiatif with FIM. Nah, nanti kita akan informasikan ya bagaimana produk ini gitu. Jadi untuk menghemat waktu Bu Vina, saya kembalikan ke Bu Vina nanti untuk melanjutkan diskusi terkait produk ini. Siap. Dari saya mungkin cukup Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kembalikan ke Vina. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak Pak Pedi untuk sharing knowledge-nya terkait Hypernet. Jadi Bapak dan Ibu lebih mengetahui lagi nih tentang Hypernet dan juga solusi apa aja yang bisa dibantu oleh Hypernet, dan ternyata sudah cross industri banyak banget ya Pak? Ya, banyak banget Vina. Ya, sangat banyak sekali. Jadi produk kita itu sangat beragam. Betul. Mudah-mudahan nanti juga bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu yang ada pada terima saat beres hari ya Pak. ini. Terima beres. Sekalian Terima jualan. beres. Oke, saya mau mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom Q&A, karena setelah presentasi yang kedua ini akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dan akan dibantu dijawab oleh para speaker kita. Oke, langsung saja saya lanjutkan. Untuk sesi presentasi yang kedua akan dibawakan oleh Pak Gilang selaku Strategic Pre-Sales of Synex Metrodata Indonesia. Halo Pak Gilang. Ya, halo. Ya, suara saya terdengar jelas ya. Apa kabar Pak? Kedengeran Pak? Udah Pak? Ya, oke, baik Mbak Vina. Oke, siap Pak. Untuk waktunya saya persilahkan Pak Gilang. Ya, terima kasih. Untuk slide-nya sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Ya, oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Regila Monika Putra selaku Strategic Pre-Sales di Synex Metrodata Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan ya tentang produk FIM. Mungkin apa-apa saja yang bisa di backup oleh FIM, kemudian bagaimana dengan portofolio FIM ya. Nah, ini sebagai informasi saja. Jadi FIM itu sebenarnya sudah clear market leader ya. Jadi sudah dipercaya oleh Fortune 500 ya. Jadi perusahaan yang ada di Fortune itu 83% itu sudah menggunakan FIM. Kemudian di market share itu nomor 1 di EMEA, kemudian juga nomor 3 di dunia. Kemudian FIM juga termasuk lebih dari 200 top industri ya yang menerima award. Dan juga customer FIM itu sekarang ya itu ada lebih dari 400K dan terus bertambah. Nah, mungkin di sini Forrester ya, mungkin juga pernah dengar ya, Forrester itu FIM juga sebagai market leader diakui oleh Forrester dan juga Gartner. Nah, yang menarik di sini mungkin banyak juga yang menanyakan
kalau misalkan baru tahu produk itu pasti ditanyakan kalau di Gartner posisinya ada di mana. Nah, kalau Vim itu ada di posisi leader. Dan Vim ini sudah 5 kali berturut-turut menjadi leader ya untuk kategori backup dan recovery solution. Jadi sudah dipastikan sih Vim ini ya powerful ya karena sudah diakui. Nah, selanjutnya adalah ya kenapa Vim begitu. Jadi kita punya 3 kata kunci. Yang pertama adalah simple, fleksibel, dan reliable. Nah, simple di sini maksudnya adalah mungkin dari sisi yang pertama itu instalasinya. Nah, instalasi Vim itu sangat gampang sekali. Jadi kita tinggal download installernya dari portalnya Vim, kemudian tinggal next aja, tahu-tahu udah jadi. Jadi sangat simple. Kemudian dari sisi operasional. Nah, dari sisi operasional itu Vim juga sangat simple. Jadi tanpa harus banyak campur tangan kita ya atau dibantu oleh kita, itu biasanya customer sudah bisa melakukan backup atau melakukan restore secara mandiri. Jadi sesimpel itu Vim. Kemudian Vim juga scalable arsitektur. Nah, maksudnya di sini adalah Vim bisa menyesuaikan dengan keadaan environment yang ada di customer saat ini. Misalkan customer mungkin data centernya masih belum banyak ya, servernya mungkin masih sedikit, itu Vim bisa menyesuaikan. Kemudian mungkin di 2, mungkin 3 tahun atau mungkin 5 tahun setelah itu perusahaannya berkembang, kemudian dia environment-nya banyak ya, virtualisasinya sudah banyak, Vim juga bisa menyesuaikan. Jadi sangat simpel ya. Kemudian kita secara arsitekturnya itu bisa di scale out. Nah, yang kedua adalah fleksibel. Nah, fleksibel di sini maksudnya adalah Vim itu software defined. Jadi Vim ini benar-benar 100% ya, company-nya hanya di software. Jadi tidak ada appliance atau hardware-nya ya. Jadi benar-benar software. Kemudian hardware agnostik. Nah, di sini maksudnya adalah Vim tidak ngelok ke brand apapun. Nah, jadi Vim di sini membebaskan customer mau pakai brand bermerek apa saja itu bisa. Jadi tidak akan ngelok ke brand apapun. Kemudian ada fitur ya copy data management dan cloud ready. Nah, misalkan nantinya backup yang ada di on-prem itu mau kita simpan di cloud atau mau kita restore ke cloud. Nah, itu di Vim juga sudah ada fiturnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah reliable atau dapat diandalkan ya. Jadi Vim ini mempunyai portable data format. Jadi secara teknis itu Vim mempunyai full backup dan incremental backup. Nah, full backup ini ekstensinya itu .vbk. Kemudian incrementalnya itu .vib. Nah, di sini kenapa portable? Jadi misalkan backupan itu kita pindahkan ke tempat lain, kemudian kita install lagi konsolnya Vim, itu kita bisa restore tanpa harus kehilangan katalog utamanya. Nah, mungkin ada juga di beberapa kompetitor backup ya. Kalau dia sudah kehilangan katalog utamanya di servernya ya, itu data yang sudah di-archive mungkin data-data 10 tahun atau 15 tahun yang lalu itu tidak akan bisa di-restore. Nah, berbeda dengan Vim, itu kita tetap bisa restore data-data yang sudah lama, walaupun katalog utamanya itu sudah tidak ada. Nah, kemudian instant recovery, nah ini lebih kepada fitur kita dapat melakukan recovery secara instan. Tentunya kalau secara instan itu cepat. Nah, di sini Vim bisa melakukan recovery dalam hitungan menit. Jadi misalkan ada server kita yang down ya atau VM kita yang down, itu Vim bisa melakukan recovery dalam hitungan menit. Kemudian strong support ya. Jadi misalkan ada problem ketika backup ataupun restore, itu Vim juga punya support ya di berbagai negara. Nah, selanjutnya kita masuk ke platform dari Vim. Jadi di sini Vim itu mungkin dulu yang sudah pernah dengar Vim itu berjalan dengan VMware ya. Ya memang benar dulu Vim ini memang berjalan dengan VMware. Bahkan asal kata Vim ini dari VM sebenarnya. Tapi berbeda dengan kompetitor lainnya, Vim itu memulai bisnisnya ini dari era virtualisasi. Berbeda dengan yang kompetitor lainnya yang sudah dari zaman dulu dia sudah bisa backup fisik.
Nah, kalau Vim itu dari awalnya dia sudah bisa backup virtual, yaitu VMware dan Hyper-V. Kemudian Vim berkembang ya sampai sekarang itu juga bisa backup Nutanix, kemudian juga bisa backup server fisik seperti Windows, Linux, AIX, Oracle, dan juga NAS. NAS to NAS backup itu Vim support. Kemudian dari sisi aplikasi, nah di sini mungkin Bapak Ibu punya database ya, seperti SQL ataupun Oracle. Nah, itu kita bisa backup database-nya. Kemudian kalau kita cuma mau restore database-nya saja, itu juga bisa. Nah, kemudian juga ada Active Directory. Nah, ini juga menarik, Vim bisa backup Active Directory. Misalkan contohnya ya, contoh use case skenario-nya, ada IT staff yang tidak sengaja mungkin menghapus entitas di kontak di Active Directory. Kan kalau di Active Directory itu ada first name, kemudian ada last name ya. Enggak. Dan mungkin si IT ini enggak sengaja menghapus last name-nya. Nah, itu kita bisa merestore last name-nya saja. Nah, sampai ke level file itu Vim bisa. Dan juga ada fitur yang namanya compare ya. Jadi kita bisa compare apa yang ada di production, apa yang ada di backup. Jadi misalkan kita lupa data apa sih yang hilang di production kita, itu bisa kita compare. Kemudian yang terbaru ini ada Kubernetes. Jadi misalkan kalau sudah menggunakan kontainer atau Docker, itu bisa menggunakan Vim ya, yang namanya custom. Jadi kita bisa backup ya node-node yang ada di kontainer tersebut. Nah, kemudian ada SaaS atau Software as a Service. Jadi kalau yang sudah menggunakan Office 365 itu kita juga bisa backup emailnya atau Exchange ya, Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, dan juga Microsoft Teams. Kemudian cloud. Nah, di sini cloud Vim bisa membackup secara natif ya, yaitu ada AWS, Azure, IBM Cloud, Google Cloud, dan juga VMware Cloud Director. Nah, kalau kita berbicara tentang Vim itu sudah intake dengan backup dan replication. Nah, itu memang adalah secara familiar ya, kita mendengarkan Vim itu memang solusi untuk backup. Kemudian Vim juga mempunyai monitoring dan analytics. Jadi misalkan kita membutuhkan report yang lebih detail, itu bisa menggunakan yang namanya Vim One, karena di situ kita dapat melakukan yang namanya capacity planning. Jadi kita bisa cek apakah storage kita ini mau penuh beberapa bulan lagi, itu bisa kita bikin forecastingnya di situ. Atau kita bisa mendeteksi, sebenarnya kita bisa membuatkan rule ya di sini. Misalkan kita backup setiap hari, itu backupan kita sekitar 1 giga. Kemudian di hari keempat tiba-tiba backupannya itu menjadi 10 giga. Nah, di sini kan ada yang aneh. Nah, itu Vim juga bisa detect, kita bikin alarm apakah ada virus atau ransomware yang ikut ke dalam backupan tersebut. Jadi kita bisa memprotek data kita dari serangan ransomware. Kemudian disaster recovery orchestration ini lebih kepada add-on ya untuk kebutuhan automation. Misalkan di sini kita mau melakukan swing DC ke DR secara otomatis, itu juga bisa menggunakan produknya Vim, yaitu disaster recovery orchestration. Nah, kemudian data reuse, di sini data reuse maksudnya adalah Vim mempunyai fitur yang namanya data labs. Nah, data labs ini digunakan untuk melakukan recovery verifikasi. Jadi misalkan ada kebutuhan backupan ini harus dites restore. Nah, itu kita bisa dilakukan secara otomatis. Nanti Vim itu akan membuat semacam environment yang terisolate, di mana nanti backupan tersebut akan di-restore ke sana. Kemudian kita dapat melakukan testing seperti patching, upgrade, ataupun kebutuhan buat DevOps ya. Itu bisa kita lakukan di sana tanpa mengganggu server production kita. Nah, kemudian juga bisa digunakan tadi sebagai recovery verifikasi. Jadi dia akan secara otomatis melakukan tes apakah VM-nya up, apakah database-nya up, kemudian apakah ada error, itu bisa secara otomatis. Kemudian jika sudah dilakukan ya serangkaian testing tersebut, backupan akan dikembalikan ke storage backup dan reportnya akan dikirim ke tim IT. Jadi tim IT tidak perlu susah-susah ya melakukan recovery, tapi dapat melakukan recovery secara otomatis di Vim. Jadi tinggal
set aja mungkin malam hari kita lakukan recovery verifikasi, besok paginya tim IT-nya tinggal mendapatkan email ya, apakah ada error ataupun ada problem. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan fitur Data Labs. Nah, kemudian juga ada storage analytic dan manajemen API. Nah, di sini Vim bekerja sama dengan berbagai macam ekosistem partner ya. Jadi contohnya seperti NetApp, misalkan Fujitsu, Dell, HPE, Lenovo, dan brand-brand storage lainnya. Itu kalau dia sudah mempunyai license storage snapshot, nah Vim bisa utilize storage tersebut. Jadi kita bisa melihat isi dalam dari storage tersebut, kemudian kita lakukan backup. Nah tentunya kalau kita melakukan backup di level storage itu lebih cepat dibanding kita melakukan backup di level hypervisor. Nah di sebelah kanan ini ada produknya Vim ya. Yang pertama ada Vim Availability Suite. Ini adalah paket yang paling lengkap ya. Jadi di sini ada tools backup dan juga ada monitoringnya. Ada Vim Backup Replication dan juga ada Vim One untuk monitoring. Kemudian yang kedua ada Vim Backup Replication. Nah ini hanya tools backupnya saja. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan cuma butuh tools backupnya saja tanpa monitoring itu juga bisa. Itu namanya adalah Vim Backup and Replication. Di dalamnya sudah include kalau misalkan ada kebutuhan untuk backup VM yang ada di GCP, Azure ataupun AWS. Yang ketiga ada Vim Backup for Office 365. Nah, ini khusus untuk backup Office 365 ya. Yang tadi seperti Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, dan Microsoft Teams. Kemudian Vim DR Orchestrator ini untuk automation, dan Custom ini untuk backup Kubernetes. Nah, ini tadi Vim Availability Suite. Jadi Vim Availability Suite ini adalah bundling Vim Backup Replication dan Vim One. Jadi kita bisa monitoring ya, virtual ataupun cloud. Kemudian juga server fisik ataupun PC, workstation itu juga bisa dimonitor oleh si Vim One. Ataupun juga Cloud VM ya. Jadi ini adalah paketan, bisa kita bilang paketan yang paling lengkap. Nah, di sini kita masuk ke core komponen dari Vim. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan Vim, ini ada 3 komponen yang harus ada. Yang pertama adalah Vim Backup Server. Nah, Vim Backup Server ini bebas ya, mau diinstal di fisik ataupun di VM itu bisa. Yang mana dia runningnya itu di atas Windows. Jadi benar-benar aplikasinya ini Windows based. Nah, fungsinya di sini adalah yang mengatur konfigurasi seperti backup job, restore job, scheduling, dan repository. Itu semua diatur oleh si Vim Backup Server. Nah, Vim Backup Server ini sebagai manajemen. Kemudian ada Vim Backup Proxy. Nah, Vim Backup Proxy ini adalah komponen yang melakukan proses backup. Jadi yang melakukan backup itu sebenarnya proxy ini. Kemudian dia akan melakukan compressing dan juga dedub. Kemudian ditulis ke Vim Backup Repository. Nah, Vim Backup Repository di sini adalah storage yang kita gunakan untuk menyimpan hasil backup. Nah, secara high level arsitektur, jadi seperti ini ya. Best practice-nya Vim Backup Server sebaiknya terpisah dari environment production. Misalkan di sini kita punya virtualisasi VMware, Hyper-V ataupun Nutanix. Mungkin di bawahnya mungkin ada server fisik ya, Linux atau Windows. Nah, di sini ada Vim Backup Server. Nah, Vim Backup Server akan memerintahkan si proxy untuk membackup apa saja yang ada di environment production. Nah, kemudian di sini proxy-nya ada 2. Nah, kenapa ada 2? Jadi untuk proxy ini bisa lebih dari 1. Kalau dia ada 2 berarti nanti ada fungsi load balancing. Jadi dia akan membagi traffic yang ada di environment production. Tetapi misalkan kalau kita mau set affinity ya, misalkan ada server critical, jadi hanya harus lewat proxy A misalkan. Jadi itu juga bisa kita set. Dia tidak akan pindah lewat proxy B, tapi tetap lewat proxy A. Mungkin si proxy A ini speknya lebih besar, jadi dilewatkan ke sana juga bisa. Nah, kemudian dari backup proxy itu akan disimpan ke repository. Nah, di sini kenapa saya bikin scale out repository? Supaya customer bisa menambah jumlah storage. Jadi misalkan di sini ada lagi ditumpuk storage, mungkin ada 3 tumpukan, itu bisa. Jadi bisa di scale out ya, bisa ditambah. Kemudian di sini juga ada object storage, misalkan data yang sudah disimpan ke disk tadi, itu mau kita archiving.
Contohnya adalah mungkin di sini sudah ada 30 backupan selama 30 hari. Selanjutnya backupan yang lama ini mau kita pindahkan ke cloud ya atau object storage. Itu bisa, atau mau secara tradisional kita melakukan archiving ke tab. Itu juga bisa, tentunya harus ada tab servernya. Ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya nanti bisa ditulis ya di kolom Q&A. Ya, saya lanjut untuk data manajemen protection strategi. Jadi ini sebenarnya rule yang sudah lama digunakan Vim, mungkin juga sudah pernah dengar. Ini yang dinamakan dengan 321 rule. Jadi yang dimaksud dengan 321 ini adalah kita harus minimal mempunyai 3 copy of data. Kemudian mempunyai 2 media yang berbeda dan 1 berada di offset. Tetapi di sini Vim ada update ya. Ada update terbaru menjadi ditambahkan ya 10. Nah 1 ini maksudnya adalah harus offline. Nah. Jadi tidak terkoneksi ke environment production atau dia berada pada immutable storage. Jadi kalau immutable storage itu tentunya backupannya itu tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian ada 0. Nah 0 ini maksudnya adalah tidak ada error ketika kita melakukan recovery verifikasi. Nah, ini jadi sebagai acuan untuk melakukan backup di Vim. Nah, di sini secara gambarannya data protection dengan 321 rule tadi. Nah, yang pertama adalah data yang ada di environment production, itu data yang pertama ya. Itu yang maksud dengan 3 tadi. Ini yang pertama, kemudian kita backup, ini data yang kedua, kemudian kita archiving ke media lain. Ini data yang ketiga. Nah, 2 media maksudnya adalah yang pertama tadinya kita simpan ke disk dan yang kedua kita simpan ke tape ataupun ke repository lainnya. Kemudian satu berada di offsite. Nah, untuk detailnya di sini sudah saya bikin ya. Yang pertama itu adalah kita backup dari local repository ke tape misalkan. Nah, tentunya di sini si Vim backup server akan menyimpan ya database-nya ya atau katalognya. Kemudian data itu di backup ke disk atau repository dan melakukan backup lagi ke tape. Nah, dari tape itu akan dikirimkan lagi ke offsite ya. Nah, di sini sudah masuk ya jadi 321 rule. Salah satu skenario-nya. Dan tentunya kalau kita menggunakan skenario seperti ini data kita itu aman ya dari ransomware karena dia tidak terkoneksi langsung ke environment production. Karena di sini sudah diputus. Nah, yang kedua kita dapat melakukan yang namanya backup copy. Jadi misalkan tadi dari environment production kita backup ke primary backup storage. Nah, ini backupan yang pertama, kemudian kita lakukan backup copy ke secondary storage. Ataupun kita ke backup storage yang ada di offset. Nah, itu juga bisa. Nanti juga ada fitur Vim yang namanya One Acceleration yang membantu misalkan bandwidth di offset ini kecil ya. Jadi walaupun bandwidth yang kecil itu Vim ada fitur untuk membantu supaya data backupan ini bisa ditransfer ke offset. Nah, di sini rekomendasinya ketika kita sudah melakukan backup copy ke secondary storage itu sebaiknya diputus ya, diputus koneksinya supaya tidak ada supaya untuk memenuhi rule tadi ya 321. Jadi lebih aman dari ransom ataupun virus. Nah, yang ketiga adalah backup copy dari local repository ke cloud. Nah, di sini khusus untuk VCSP ya. Jadi backupan kita itu di-manage oleh service provider. Nah, yang keempat itu kita melakukan scale out backup repository kita ke object storage. Jadi kita gabungkan ya backupan yang ada di on-prem dan juga di cloud. Nah, di sini kita ada 2 pilihan. Kita mau langsung copy. Nah, misalkan kalau setelah kita backup dan berhasil, backupan tersebut akan langsung dikopikan. Nah, itu disebut dengan immediate copy backup. Langsung ke baik itu S3 compatible, Amazon, Azure, ataupun ke IBM Object Storage.
Dan yang kedua ada pilihan ya move all disk backup. Jadi data di sini mungkin kita tahan dulu mungkin sekitar 7 hari. Setelah 7 hari data yang ada di performance tier atau di on-prem itu akan dipindahkan ke cloud. Itu juga bisa. Nah, immutable storage ini juga comply dengan 321 rule karena ini memang teknologi dari Amazon ya. Jadi teknologi immutable ini data yang disimpan itu tidak akan bisa dirubah-rubah walaupun diserang oleh ransom itu tidak akan bisa dirubah. Ataupun ransomnya ada di dalam itu dia tidak akan bisa keluar. Kemudian bisa rule 321 ini bisa dibikin dalam satu job untuk memenuhi kebutuhan backup ya. Jadi dalam satu job kita bisa langsung backup ke disk, langsung disimpan ke cloud. Nah, sekarang Vim itu ada di versi 11 ya, yang mana sudah 4-in-1 solution. Kombinasi antara storage snapshot, backup, replikasi, dan juga continuous data protection dalam satu platform. Kemudian dari versi 10 ke versi 11 itu ada lebih dari 150 enhancement. Nah, key capabilities-nya di versi 11 ini adalah ini. Jadi yang pertama itu ada continuous data protection. Kita dapat melakukan replikasi dalam hitungan detik ya. Kemudian hardened Linux repository ini adalah fitur anti ransomware-nya Vim. Kemudian archive to cloud. Nah, di sini kita bisa archiving ke cloud dan juga ada expand instant recovery. Dan ini adalah pengembangan fitur dari instant VM recovery. Nah, yang pertama adalah continuous data protection. Nah, mungkin di sini yang sudah pernah menggunakan Vim, kalau secara reguler ya, replikasi Vim itu paling cepat mungkin 15 menit per replikasi. Jadi sekali replikasi itu per 15 menit. Sementara kalau kita menggunakan continuous data protection itu dapat melakukan replikasi dalam hitungan detik. Nah, itu tentunya sudah jauh beda. Sebelumnya hitungan menit, sekarang sudah hitungan detik. Misalkan DC kita down, kemudian kita nyalakan replikasi kita file over ke DRC, itu kita bisa nyalakan data mungkin 10 detik yang lalu atau 15 detik yang lalu. Nah, tentunya itu untuk mencegah data loss ya, itu bisa. Atau paling ekstrim itu kita bisa sampai ke 2 detik yang lalu. Jadi kita set replikasinya per 2 detik. Jadi per 2 detik dia akan mengirimkan data. Jadi misalkan data kita down, kita bisa mengembalikan data yang ada di 2 detik yang lalu. Nah, itu yang kita sebut dengan near zero RPO. Kemudian hardened Linux repository. Nah, ini adalah fitur anti ransomware-nya Vim. Dan juga ini adalah fitur yang paling ditunggu ya. Sebenarnya ini juga sudah launching di tahun kemarin, tetapi ini adalah fitur yang paling menonjol, yang banyak digunakan sekarang. Kenapa? Karena di sini kita cukup menyediakan server berbasis Linux, kemudian diharden oleh Vim. Jadi ketika sudah diharden oleh Vim, data yang kita simpan ke server tersebut itu akan bersifat immutable, atau datanya tidak akan bisa dirubah-rubah. Dan juga aman dari malware, virus, dan juga mencegah dari encryption. Nah, misalkan ada mungkin staff IT atau orang lain ya yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja menghapus backupan kita, itu tidak akan bisa karena dia sudah bersifat immutable. Nah, kemudian juga ada Amazon S3 Glacier dan Azure Archive. Nah, ini kita lebih kepada archiving ya. Jadi archiving, Vim sudah bekerja sama dengan 2 vendor ini. Tentunya kalau kita menyimpan ke sini, itu akan lebih cost saving dibanding kita menyimpan ke object storage biasa. Karena di sini menggunakan cold storage, bukan hot storage, tetapi cold storage, yang mana ini lebih cost saving ya dibanding kita menyimpan ke object storage biasa. Nah, jadi ini sangat berguna untuk penyimpanan data jangka panjang. Misalkan 10 tahun atau 15 tahun disimpan di sini, nah itu lebih fleksibel dan lebih mudah ya. Dan ini adalah fitur yang lagi ngetren ya di luar. Mungkin kalau di Indonesia masih ada terkait regulasi ya untuk menyimpan di cloud. Tetapi infonya itu juga Amazon juga sudah bikin data center ya di Indonesia. Jadi cepat atau lambat fitur ini juga bisa nantinya digunakan di Indonesia. Nah, kemudian juga ada expand instant recovery. Jadi
Vim bisa melakukan yang namanya instant recovery database. Nah, misalkan di sini kita mempunyai database yang korup ya ketika lagi jalan di production, itu kita bisa langsung lakukan yang namanya instant recovery. Jadi database itu langsung dipublish dari storage backup kita secara instan. Nah, tujuannya untuk apa? Tentunya database-nya bisa kembali online dan bisnis bisa berjalan lancar lagi. Nah, di sini apa saja yang ya, disupport? Tentunya bisa server fisik dan virtual, itu dapat melakukan yang namanya instant recovery database. Dan yang kedua adalah instant VM recovery. Nah, ini mungkin yang tadi saya sebut di awal. Jadi, apapun yang di backup oleh Vim itu bisa di-restore ke VMware atau Hyper-V. Misalkan kita punya server fisik atau VM, cloud VM, itu bisa semua kita restore ke VMware Hyper-V. Nah, tentunya di sini bisa online dengan cepat ya, karena dia instan. Ini dalam hitungan menit dia sudah langsung menyala. Dan juga fitur ini bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan DR migration. Misalkan mau migrasi dari server fisik ke VM, itu bisa. Atau dari VM ke VM. Sebelumnya mungkin pakai Hyper-V, mau pindah ke VMware, itu juga bisa. Menggunakan fitur dari Instant VM Recovery. Nah, yang menarik adalah Oktober kemarin Vim juga rilis updatean terbaru versi 11A, yang mana sudah bisa juga Instant Recovery ke Nutanix. Jadi sudah ada 3 hypervisor ya, virtualisasi yang disupport oleh Vim, VMware, Hyper-V, dan Nutanix. Jadi apapun yang di backup oleh Vim itu juga bisa di restore ke Nutanix. Nah, jadi sudah banyak pilihan. Kalau misalkan kita ada disaster, kita mau restore kemana? Nah, tentunya kalau kita menggunakan Vim, kita bisa berbagai macam platform kita restore. Nah, berbicara tentang license, di sini Vim punya 2 tipe license ya. Yang pertama perpetual license atau per socket. Ini hanya untuk VMware dan Hyper-V ya. Jadi misalkan kita punya VMware, kita hitung jumlah soketnya, misalkan satu host itu ada 2 soket, ya udah berarti license-nya itu untuk 2 soket, yang mana VM di dalamnya itu unlimited ya untuk di backup. Nah, kemudian untuk info saja, sebenarnya untuk yang socket license ini akan end of life per Juni 2022. Jadi misalkan ada di sini kebutuhan yang mau menggunakan license per socket itu masih bisa dibeli sekarang sampai 2022. Kedepannya itu Vim akan menggunakan universal license. Jadi ini lebih fleksibel lagi karena kita hanya menghitung jumlah server yang di backup saja. Nah, Vim universal license ini ya bersifat portable ya. Jadi dia bisa backup apa saja dengan satu tipe license. Seperti database, Office, maksudnya Microsoft ya, Microsoft Hyper-V, kemudian VMware, kemudian Windows, Linux, nah AWS, Azure, Google, nah itu bisa di backup, bahkan sampai Mac ya, Macintosh, Unix, NAS, Linux itu juga bisa di backup. Kemudian full fitur, nah di sini tidak ada cost tambahan ya, jadi benar-benar sekali beli itu semua fitur sudah kebuka, tidak ada tambahan cost lagi. Nah, lebih detailnya, Vim Universal License ini ada yang tipe perpetual dan juga ada yang subscription. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ya, misalkan kalau subscription ya per tahun ya. Jadi seperti langganan seperti IndiHome, ya tinggal bayar lagi kurang lebih ya jumlahnya sama. Kemudian kalau perpetual tentunya ini sekali beli, license-nya sudah milik customer sendiri. Jadi dengan Vim Universal License ini semua workload dapat kita backup dalam satu tipe license saja. Nah, mungkin di sini perlu saya take note juga. Di sini ada file share. Jadi Vim juga bisa backup file share. Hitungannya itu adalah per 500 GB. Jadi kalau VM kan kita hitungnya satu instance atau satu server itu sama dengan satu instance. Jadi kalau misalkan kita punya 10 server, berarti kita butuh license-nya itu 10 instance. Nah, kalau file share itu satu instance-nya 500 GB. Nah, misalkan di sini Bapak Ibu punya file sharing ya ukurannya 1 tera, berarti membutuhkan 2 instance license ya. Karena di Vim Universal License ini dia bundling, di mana satu Vim Universal License itu sudah bundling 10 instance. Jadi pembeliannya itu per kelipatan 10. Nah, ini sebagai perbandingan saja.
Kalau Vim itu tadi ada yang Universal License, ada yang Socket License, dan juga ada yang Community Edition. Nah, untuk Community Edition ini adalah versi free ya dari Vim. Kalau misalkan mau coba-coba itu bisa, yang mana fungsi seperti backup atau restore biasa itu bisa digunakan. Memang sih banyak fitur yang di lock di sini, tetapi kalau misalkan mau coba-coba itu bisa. Nah, selanjutnya ada Vim1 ini untuk monitoring backup kita. Jadi dengan Vim1 ini adalah bagian dari Vim Availability Suite tadi. Di dalamnya sudah ada intelligent diagnostic, kita bisa monitoring, ada reporting, dan juga ada compliance. Nah, keuntungan menggunakan Vim1 tentunya kita bisa monitor ya Vim backup, agent, kemudian infrastruktur kita juga bisa monitor seperti VMware, vCloud, Hyper-V, dan Nutanix. Nah, untuk Nutanix kita hanya bisa monitor status backupnya saja. Nah, di sini Vim1 itu 24x7 real time monitoring. Kemudian kita juga bisa capacity planning ya, atau forecasting tadi, dan juga chargeback and billing, dan di dalam juga ada intelligent diagnostic. Nah, tampilannya untuk Vim1 Monitor infrastruktur view. Nah, di sini kita bisa melihat status dari host kita, misalkan VMware ya, atau vCenter, kemudian data store-nya, apakah ada warning atau ada error, kemudian status dari VM. Nah, di sini kita juga bisa lihat apakah ada VM yang mati, ada error atau warning. Nah, itu di sini kita bisa cek semua. Nah, kemudian juga ada data protection view. Nah, di sini kita bisa monitor backupan kita tadi, yang mana yang sukses, yang lagi jalan, yang fail, kemudian replication job status, itu bisa monitor di sini. Kemudian kita juga bisa trigger alarm. Nah, di sini kita bisa bikin alarm untuk spesifik business view ya. Misalkan ada VM database mungkin yang mau kita bikin semacam rule, kalau ada apa-apa mungkin nanti ada semacam notifikasi email. Nah, itu juga bisa. Tentunya kita bisa cek juga status update terakhir dan juga performance charge-nya juga ada di sini. Dan ini juga bisa di-share ya ke misalkan ada monitoring tools, itu kita bisa share juga. Nah, kemudian yang terakhir ada Vim Backup for Office 365. Nah, di sini khusus ya untuk backup Office 365. Nah, ini adalah 6 alasan kenapa kita butuh backup Office 365. Yang pertama adalah accidental deletion, mungkin di sini user dengan sengaja ataupun tidak sengaja menghapus backupan, tentunya kita maksudnya menghapus data ya. Tentunya kita harus punya backup untuk mengembalikan data tersebut. Kemudian retention policy, sebagaimana kita tahu kalau Office 365 itu retensinya sangat terbatas. Misalkan ada pegawai yang resign ataupun data yang sudah ke-delete itu masuk ke recycle bin, tentunya itu ada retensinya. Kemudian internal security threat. Nah, seperti yang saat ini banyak yang kerja WFH, kemudian asal colok flash disk, tidak ada scan antivirus, itu juga bisa menyebabkan data yang ada di Office 365 itu terinfect ya, karena dari insiders atau dari dalam employee itu sendiri. Kemudian external security threat itu seperti serangan ransomware, kita tidak tahu ya, kalau ransom itu sudah menyerang, pastinya ujung-ujungnya dia akan minta uang untuk mengembalikan data kita, dan itu juga tidak akan pasti bisa dikembalikan. Nah, sebaiknya kita bisa melakukan backup terlebih dahulu sebelum ada serangan-serangan tersebut. Kemudian dari sisi legal compliance, nah di sini misalkan ada kebutuhan audit, kita dapat melihatkan data backupan kita tanpa harus mengganggu environment production. Kemudian managing hybrid deployments and migration, ini lebih kepada environment yang di-set hybrid ya. Jadi kan Office 365 itu bisa hybrid, ada di on-prem dan juga ada di cloud. Nah, itu juga bisa. Nah, di sini kenapa kita membutuhkan backup untuk Office 365? Nah, di sini ada persepsi ya, persepsi dari customer. Nah, kalau saya sudah beli Office 365, seharusnya saya aman dong. Itu semua adalah tanggung jawab dari Microsoft. Nah, sebenarnya secara realitanya itu Microsoft hanya bertanggung jawab secara infrastrukturnya saja. Yang berhubungan dengan data itu adalah tanggung jawab dari customer itu sendiri. Ya, misalkan data ke-delete itu memang harus tanggung jawab dari customer. Tetapi untuk layanannya selalu atau servisnya selalu up atau selalu online itu memang tanggung jawab dari Microsoft.
Nah, ini adalah retensi policy secara default ya ketika kita menggunakan Office 365. Jadi contohnya adalah inbox atau folder data itu hanya bertahan 2 tahun, kemudian akan dipindahkan ke archive. Kemudian deleted item di recycle bin itu hanya bertahan 1 minggu. Kalau kita konfigurasi itu akan bertahan 1 bulan. Setelah itu akan di-delete permanen oleh Microsoft. Begitu juga dengan deleted SharePoint, OneDrive itu hanya bertahan 3 bulan kalau kita konfigurasi. Setelah itu akan di-delete permanen oleh Microsoft. Kemudian, nah ini juga yang agak berbahaya. Misalkan ada karyawan yang resign, itu datanya hanya bertahan 1 bulan. Kemudian akan di-delete permanen oleh Microsoft. Nah, tentunya misalkan kita membutuhkan data dari pegawai tersebut yang sudah resign mungkin 4 atau 5 bulan yang lalu. Kalau kita tidak punya backup, tentu datanya sudah hilang. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Office 365 hanya memprotek data dalam waktu yang terbatas. Dan ini bukanlah suatu complete backup solution. Nah, bagaimana dengan Vim? Tentunya dengan Vim kita bisa memprotek data baik itu 1 minggu, 3 bulan, 5 tahun, ataupun kita keep selama-lamanya itu bisa. Jadi dengan Vim Backup for Office 365 itu sangat simpel ya. Ini tentang kita mengontrol data kita. Jadi seperti Exchange Online, SharePoint, OneDrive, dan juga Microsoft Teams itu bisa kita simpan di suatu lokasi. Dan ketika kita membutuhkan data tersebut, kita dapat recovery dengan cepat, mudah, dan reliable. Nah, secara topologinya, Vim Office 365 ini ada di versi 5 ya. Tetapi pagi ini saya dapat update versi 6 itu sudah keluar ya per hari ini. Jadi yang diprotek tetap ini Exchange Online, SharePoint, OneDrive, dan Teams. Kemudian untuk servernya bisa diinstal di cloud ataupun di on-prem. Dan juga untuk yang di on-prem tentunya kita juga bisa melakukan backup untuk Exchange on-premise dan juga SharePoint on-premise. Nah, untuk penyimpanannya itu bisa langsung ke object storage. Baik ke Amazon, Azure Blob, ataupun IBM Cloud. Atau kalau mau kita simpan langsung ke lokal atau on-premise dari server tersebut juga bisa, atau kita simpan ke object storage on-premise. Nah, di sini kalau misalkan kita mau recovery atau mau restore, nanti Vim ada namanya Vim Explorer. Jadi, contohnya adalah misalkan kita mau merestore email, ada user yang emailnya hilang, kita mau restore. Nah, itu bisa kita restore sampai ke level emailnya. Mungkin kita tanya email yang jam berapa, hari apa, dari siapa, itu bisa langsung di restore ke usernya. Atau bisa kita send ke orang yang membutuhkan. Atau kita bisa save menjadi di save ya, email itu kita save di dalam servernya. Kemudian kita ekspor menjadi PST file, itu juga bisa. Jadi sebenarnya di sini ada berbagai macam restore untuk Vim Backup for Office 365. Begitu juga dengan SharePoint, mungkin site-nya ada yang mau di-restore, OneDrive mungkin file-file tertentu yang mau di-restore, dan juga Teams ya. Teams mungkin ada file-file yang ke-delete atau yang terhapus, itu juga bisa di-restore. Dan untuk license-nya berbeda dengan Vim Backup Replication. Jadi kalau Vim Backup for Office 365 ini hitungannya adalah per user. Jadi cukup menghitung berapa jumlah user yang menggunakan Office 365 atau berapa jumlah user yang mau di backup. Nah, di sini Vim juga ada minimal pembelian, itu ada per 10 user ya. Jadi per 10 user minimal. Tentunya sudah bisa backup Exchange Online dan on-premise, SharePoint Online dan on-premise, OneDrive, Microsoft Teams, dan juga Object Storage sebagai repository. Ini sudah include dalam license ya. Jadi tidak ada tambahan cost lagi. Kemudian supportnya tentunya pastinya 24x7 ya, karena ini bersifat subscription. Oke, sekian dari saya. Mungkin selanjutnya kita coba demo ya. Mungkin saya akan lihatkan bagaimana konsolnya Vim, mungkin sedikit tour ya, bagaimana tampilan dari Vim. Ya, mungkin di sini saya masih ada beberapa menit lagi ya untuk show ya. Jadi Vim itu Windows base. Kemudian di sini kita install ya. Install seperti biasa, next, kemudian sudah jadi, kita tinggal klik 2 kali. Nanti aplikasinya seperti ini. Nah, di sini biasanya kalau Vim itu baru pertama kali kita install, kita langsung ke backup infrastruktur. Nah, di sini ada manage server. Nah, manage server ini kita daftarkan server apa saja yang mau kita backup, atau kita set sebagai proxy dan juga set sebagai repository.
Nah, contohnya di sini saya sudah daftarkan satu host VMware ya. Kalau dilihat itu kita tinggal input IP, kemudian juga ada kredensialnya ya, kredensial, next, 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 kemudian finish. Nah, otomatis nanti akan terdaftar di sini. Begitu juga dengan misalkan kita mau daftarkan cloud kita, Azure. Nah, di sini saya juga pernah daftarkan untuk backup VM yang ada di Azure, jadi proxy-nya ditambahkan di sini. Tinggal ditambah di sini ya, add server, kemudian kita pilih apakah dia VMware, Hyper-V, Windows, Linux, ataupun AWS, Azure, itu ada di sini. Nah, misalkan tadi sudah ditambahkan semua server, sesuai dengan presentasi saya tadi ada proxy server dan juga ada repository server. Nah, kita langsung ke atas, yang pertama ada proxy. Nah, proxy ini adalah komponen yang melakukan proses backup. Jadi, untuk proxy ini kita bisa langsung add ya. Jadi add backup proxy, apakah dia VMware atau Hyper-V atau Azure, itu tinggal diklik aja. Misalkan dia kalau VMware, kita masukin servernya yang tadi sudah kita tambahkan di manage server, tinggal kita pilih, kemudian tinggal kita next aja ya, next next, otomatis nanti akan sudah ditambahkan di sini. Contohnya seperti ini sudah saya tambahkan untuk CDP atau untuk VMware. Kemudian yang kedua ada backup repository. Nah, ini adalah backup storage ya, yang kita tuju untuk mau menyimpan hasil backup. Di sini saya ada beberapa storage ya. Untuk menambahkannya itu gampang sekali, tinggal add repository. Kita pilih apakah dia DAS atau NAS ataupun object storage ya. Dedupe appliance juga bisa. Nah, misalkan dia DAS, direct attach apakah Windows atau Linux itu bisa. Kemudian juga kalau NAS, nah kalau NAS di sini dia SMB atau NFS. Nah, begitu juga dengan object storage sih. Nanti kalau sudah ditambahkan, tampilannya akan di sini. Contohnya di sini tadi saya punya harden Linux repository ya. Ini adalah fitur anti ransomware-nya Vim di storage. Nah, di sini kalau saya cek nanti di repository ini ada ini centangan ini, make recent backup immutable for berapa hari. Jadi kalau kita centang ini, data backupan kita akan aman ya dari dihapus oleh ransom. Jadi selama 7 hari itu akan aman dari ransomware. Atau misalkan dia sudah ke backup, ransomware yang masuk, dia tidak akan bisa menyebar ke backupan yang lain. Nah, ini adalah salah satu fitur dari harden Linux repository. Jadi kalau gampangnya kita bikin server Linux, boleh VM, boleh fisik, kemudian kita bikin volume baru atau LUN, kita mounting ke si server tersebut. Nah, kemudian kita set recent backup immutable-nya. Nah, kemudian di sini ada object storage ya. Kalau tadi yang kita tambahkan, misalkan kita tambahkan repository, itu ada object storage. Nah, di sini saya pernah menambahkan Azure ya. Jadi ada Vim repo ya. Vim repo SMI di sini saya pernah tambahkan. Jadi nanti fungsinya saya mau pindahkan backupan saya ke cloud. Nah, kemudian juga external repository, misalkan kita punya repository yang di cloud, kita konekkan ke on-prem itu juga bisa. Nah, yang selanjutnya ada scale out repository. Ini tadi yang kita melakukan backup ya, backup ke lokal kemudian otomatis dipindahkan ke cloud. Nah, dalam satu job tadi. Jadi dalam satu job mungkin 7 hari di lokal, setelah 7 hari dia akan dipindahkan ke cloud. Nah, di sini saya ada 2 ya. Jadi yang saya gunakan di sini contohnya adalah ini ada di lokal di dalam server ini. Ini ada di C, kemudian ini ada di cloud. Nah, di sini saya bikin policy-nya setelah beberapa hari itu dia akan pindah otomatis ke Azure Blob. Nah, itu juga bisa. Nah, mungkin selanjutnya di inventory. Nah, di sini mungkin tadi yang sudah kita tambahkan VMware ya. Jadi ada virtual infrastruktur. Kalau kita klik, itu akan muncul ya VM-VM yang ada di VMware. Nah, di sini kondisinya tidak saya nyalakan ya semua. Kemudian kalau kita mau backup server fisik, jadi di sini kita bisa bikin yang namanya protection group atau kita kelompokkan apa saja server fisik yang mau kita backup.
Bisa server fisik, bisa PC atau workstation. Nah, contohnya di sini saya punya server Linux, saya daftarkan 2 ya. Jadi cara bikinnya gampang sekali, tinggal ya kita create protection group, kemudian kita kasih nama, kemudian tipenya apa, pakai Active Directory atau individual misalkan. Kalau individual kita tinggal masukin IP-nya ya, IP sama kredensial dari server fisik ataupun workstation tersebut. Nah, di sini saya sudah tambahkan ya, hasilnya nanti seperti ini. Jadi di sini sudah ada 2 server yang saya tambahkan. Kalau kita mau backup, nanti dia akan mendeploy agent ke server ini. Nah, di bawahnya ada file share. Misalkan kita mau backup NAS ya, NAS atau file sharing, itu Vim support ya. Protokolnya SMB atau NFS. Jadi tinggal masukin IP dan juga kredensial. Tinggal next, udah jadi. Jadi kita tinggal bisa backup langsung ke home. Nah, di sini adalah main utama ya ketika kita mau backup. Jadi kalau mau backup itu tinggal ke jobs ya, jobs kemudian pilih backup. Nah, di sini ada backup job, kita pilih mau backup VM kah, Windows komputer atau file server fisik ya. Linux komputer ini juga server fisik, Mac komputer Unix seperti AIX atau Solaris, file share ataupun yang cloud ya. Kalau mungkin yang AWS-nya sudah keinstall juga, nanti akan muncul juga AWS. Begitu juga dengan Nutanix. Kalau kita sudah ada Nutanix-nya, kita import ke dalam konsol ini, juga ada pilihan backup Nutanix. Nah, kemudian kalau contohnya satu, kita backup VM misalkan. Nah, di sini kita bikin nama job backup-nya. Kemudian next ya, kita pilih VM-nya. Nah, di sini tinggal kita add, dia ada di host mana. Misalkan di sini, di host 101, tinggal di add, otomatis dia udah tahu ya berapa size-nya. Kemudian pilih next, pilih storage ya. Jadi storage ini mau kita simpan kemana? Mau ke NAS, ke Hardened Linux repository, ataupun ke capacity tier, atau ya, scale out tadi, itu juga bisa. Kemudian ini ada proxy. Nah, proxy ini kita pilih mau pakai yang mana. Pakai tadi misalkan kalau kita daftarkan banyak, itu ada banyak juga di sini. Nah, kemudian kalau di next, nah di sini ada guest processing. Nah, contohnya di sini ada application aware processing. Misalkan kita mau backup server yang di dalamnya ada database, itu kita bisa centang enable application aware processing. Jadi dia akan backup sampai level database-nya. Nah, misalkan kita mau restore database-nya aja itu bisa, karena di sini ada aplikasinya. Misalkan kita mau backup SQL ya, SQL ataupun Oracle. Nah, di sini kita bisa ada pilihan policy untuk Oracle juga. Ini kita menggunakan akun sysdba-nya. Tinggal kita input, kemudian oke. Kemudian kalau kita mau enable ya, guest file system indexing, ini kita bisa restore sampai ke level file. Jadi misalkan kita cuma mau restore file-file tertentu yang hilang, itu juga bisa dicentang ininya. Tapi kalau mau kita secara default dulu, itu bisa langsung saja ke next, kemudian pilih schedule-nya. Kita mau schedule jam berapa, apakah periodik, kemudian ada automatic retry ya, misalkan dia fail, mungkin intermittent misalkan jaringannya terputus, dia coba akses nggak bisa, dia akan coba 3 kali. Nah, di sini kita bisa set ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tinggal di-apply dan finish. Nah, nanti jadinya seperti ini yang sudah pernah saya backup ya. Ini mungkin ini yang tadi baru saya backup 1 jam yang lalu. Tampilan policy backupnya seperti ini. Ini saya backup VM CentOS ya, 20 GB, storage-nya ke SOBR, scale out backup repository, kemudian ada guest processing-nya, saya enable. Schedule-nya, ini tidak ada schedule, saya cuma sekali aja jalanin backup-nya, itu juga bisa. Nah, otomatis nanti kalau saya klik ini, otomatis backup-nya jalan. Nah, nanti hasilnya ada di disk. Nah, di sini kalau kita cek CentOS tadi, ini ada backup-nya. Dan di sini ada 3 restore point, berarti saya sudah melakukan 3 kali backup. Kalau kita mau cek backup-nya, bisa di properties. Nah, di sini ada full backup-nya ya. Full backup, datanya itu 20 GB, tetapi hasil backup-nya 1,39 GB. Jadi kompresinya itu sama dia itu lumayan besar. Kemudian incremental backup atau cuma perubahannya saja, deltanya itu size-nya cuma
Ini mungkin banyak ya, saya ada banyak transaksi, ada naik jadi 11 giga, kemudian selanjutnya tadi pagi saya coba datanya tidak banyak, jadi cuma 54 mega. Jadi kompresinya film itu sebenarnya rata-rata di 50%. Nah, begitu juga dengan backup copy ya, ini untuk data protection strategi tadi. Misalkan kita kopikan backupan tadi dari lokal kita ke secondary site ataupun ke offsite, itu juga bisa. Nah, di sini kita bisa objeknya itu berdasarkan job ya. Kemudian kita bisa targetnya itu mau kemana, mau ke repositori yang mana, itu tinggal kita daftarkan di manage server tadi. Dan juga ada tab ya. Tentunya tab, kalau untuk tab di sini harus ada tab servernya, baru kita bisa melakukan backup to tab. Kemudian di sini ada replication job. Nah, kalau untuk replikasi tentunya harus ada DRC-nya. Tidak harus di DRC sih sebenarnya, kalau DC dia di set yang sama juga bisa. Yang penting dia mempunyai set yang berbeda ya. Nah, di sini ada kita bisa replikasi VM. Tentunya kalau replikasi itu lebih cepat dibanding backup ya. Karena replikasi kita dapat melakukan failover dan kita waktu up-nya itu atau RTO-nya itu lebih cepat karena seperti kita menyalakan VM yang mati begitu. Dan untuk replikasi ini hanya bisa di VMware dan Hyper-V. Jadi kita pilih VM yang mau direplicate. Kemudian tujuannya kemana? Nah, di sini kita harus tambahkan lagi hostnya ya, ataupun vCenter yang ada di DRC. Nah, untuk lab ini kebetulan saya tidak punya host lagi ya, karena keterbatasan dari sisi storage-nya juga. Jadi ini saya show sampai seperti ini dulu. Ya, mungkin sekian ya dari saya tour dari Vim ya. Jadi sebenarnya ini sangat simpel dan juga menunya tidak banyak. Makanya tadi saya bilang kalau user menggunakan Vim itu kita dapat melakukan backup ataupun restore secara mandiri. Contohnya mungkin tadi restore tinggal klik kanan kita bisa instant recovery, bisa restore keseluruhan VM, bisa restore disknya saja, bisa restore VM filenya saja, atau bisa restore file yang ada di dalam VM tersebut. Kemudian juga ada pilihan banyak, kita mau restore ke AWS, ke Azure, ke Google Cloud, itu juga bisa. Atau backupan tersebut kita ekspor ya, jadi VMDK file itu juga bisa. Ya, sekian, terima kasih dari saya, kembalikan ke Mbak Vina ya. Terima kasih banyak Pak Gilang untuk presentasinya. Banyak banget yang kita dapat ya untuk solusi backup ini. Dan saya masih mau mengingatkan, jika memang ada pertanyaan boleh langsung disampaikan di kolom Q&A untuk nanti saya bacakan dan akan dibantu jawab oleh para speaker kita. Mungkin sebelum ke sesi Q&A saya mau sharing session dulu nih. Mungkin nanti bisa dibantu Pak Gilang juga, boleh dibantu oleh Pak Joni ya, terkait solusi backup nih. Karena memang ada beberapa juga sih customer yang menanyakan juga nih ke saya tentang solusi backup gitu. Sebenarnya Pak, seberapa penting sih peran backup untuk di dunia bisnis ini? Karena memang untuk perusahaan besar mereka biasanya udah pasti udah melek banget ya untuk solusi backup ini. Tapi ada beberapa customer yang mereka tuh masih berpikir nggak apa-apa lah pakai backup manual aja selama ini toh kita mungkin datanya tidak terlalu banyak atau mungkin masih bisa dilakukan oleh IT kami seperti itu. Seberapa pentingnya sih Pak? Oke, good question Vin. Jadi sebenarnya backup itu sangat penting karena pertama backup itu sekarang udah jadi bagian dari bisnis continuity. Jadi kenapa? Karena sekarang itu perusahaan baik gede maupun kecil sekarang udah utilize yang namanya aplikasi, software, teknologi IT untuk menjalankan core bisnis mereka. Nah, jadi backup itu udah merupakan hal yang harus jadi bagian penting pada saat mereka mendesain infrastruktur mereka. Nah, pertanyaan yang kedua, mereka datanya masih kecil nih, proses backupnya masih manual. Nah, di sini kenapa Vim itu hadir
supaya kita bisa ibarat kata membebaskan tim-tim IT yang awalnya mungkin backup manual, storage snapshot manually, itu dengan mengutilize software dari Vim itu, proses backupnya itu bisa dilakukan secara scheduling. Dan juga perlu diingat juga ketika proses backup itu manual, kita nggak tahu nih data yang di backup ini udah benar-benar terbackup dengan baik atau belum, karena hal terpenting dari backup itu restore-nya justru. Iya. Kalau misalnya kita backup nggak bisa di restore, wah bahaya kan, percuma. Nah, fungsi dari Vim itu kita make sure bahwa file yang kita backup itu bisa terrestore dengan baik, karena di Vim itu kita ada namanya function untuk melakukan checking. Dan juga pentingnya backup dan restore yang proper, supaya in case misalkan terjadi, kita istilahnya sebutnya downtime yang tidak terencana lah, baik itu servernya crash ataupun karena bencana alam, itu dari teman-teman IT nggak terlalu pusing atau sibuk. Aduh ini kenapa ya downtime, aduh ini kenapa ya, akhirnya apa, 3 jam berlalu, 5 jam berlalu, aplikasinya nggak up. Apalagi misalkan aplikasi finance, orang finance nggak bisa akses DO, vendornya belum dibayar, artinya nanti mungkin barang masuk yang untuk bahan manufacturing nggak bisa masuk, ataupun barang yang udah selesai diproduksi nggak bisa keluar. Itu kan dampak bisnisnya gede banget. Bisa sehari bisa ratusan juta sampai miliaran. Nah, fungsinya ada software backup yang bagus dan robust. In case terjadi sesuatu terhadap server itu ataupun aplikasi itu, dari teman-teman IT udah bisa, gue ada nih backupan kemarin, tinggal langsung aja restore, langsung nyala, udah aplikasi tetap berjalan ya. Nanti tentu tetap diinvestigasi juga, ini kenapa nih matinya, kayak gitu. Jadi meminimalisir terjadinya downtime yang mengakibatkan kerugian di sisi bisnis. Artinya tidak perlu khawatir lagi dengan kondisi apapun ya. Betul Pak, jadi bisa tidur dengan nyenyak lah rasanya. Nyaman lah. Betul. Belum lagi human error Pak, kadang lupa. Karena dia harus delete. Betul, atau juga harus kerjain yang lain kan, ID-nya mungkin cuma satu gitu ya. Betul. Oke sih, jadi memang penting banget. Inilah ya, sangat membantu sekali kalau memang ini ada backup di semua aplikasi dari sisi user gitu ya. Setuju, betul. Nah, terus berlanjut nih pertanyaan saya nih Pak. Seberapa secure sih dalam proses backup ini? Poin yang bagus, karena sekarang kan concern banget sama security ya. Jadi dari Vim sendiri nggak usah khawatir, karena Vim itu melakukan enkripsi terhadap data block yang ditransfer ke si file backupan ya. Jadi pada saat gambar kasarnya mungkin tadi di topologi itu dijelaskan, kita ngambil backupan dari source VM, itu diproses pada saat ngambil data tersebut itu udah dienkripsi data blocks-nya, sampai file itu ditaruh di storage backupnya dan dijadikan file backupnya itu juga udah terenkripsi. Jadi sudah dibilang sangat aman lah. Secara implementasi Pak Joni, itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Ini satu lagi mungkin nilai jualnya Vim ya. Dari sisi implementasi itu bisa dibilang sangat cepat lah Pak ya. Jadi mungkin dari sisi kita untuk melakukan deployment selama infrastrukturnya sudah ready, itu mungkin nggak nyampe sehari. Biasanya itu kita sering melakukan POC, itu mungkin Mas Gilang lah paling sering juga. Itu nggak nyampe sejam 2 jam kita udah selesai install Vim, udah di deploy, kita udah melakukan backup pertama. Jadi sangat simple, apalagi kalau misalkan di environment customer itu udah menggunakan virtualisasi, jadi kita nggak perlu install agent lagi, semua nanti kita si Vim itu akan ngobrolnya via hypervisor, jadi bisa dibilang nggak ribet lah. Nah tadi saya sempat tangkap ada POC, berarti ini kita bisa lakukan POC dulu ke end user tanpa berbayar ya? Iya tentu Pak. Berapa lama biasanya Pak? Jadi dari sisi lisensi kita memberikan trial selama 30 hari. Kenapa 30 hari? Karena tentu dari sisi kita pengen nunjukin feature-featurenya Vim. Nah selain itu juga kita pengen mastiin kalau proses backupnya itu berjalan dengan lancar. Jadi kita POC-nya sendiri paling kita cuman lakukan 2 kali. Hari pertama kita deploy Vim, habis itu kita set schedule policy-nya. Kita tes semua backup mingguan, harian, bulanan. Nah nanti di akhir bulan kita akan tes restore semua file backupan itu gitu. Jadi bisa dibiarin aja, bisa jalan sendiri lah ya istilahnya. Betul. 30 hari. Iya, 30 hari untuk POC-nya. Iya. Ya kadang-kadang dari teman-teman IT juga nanya, kalau kita POC
produk ini bisanya berapa lama Lama, gitu. iya. Nah, makanya tadi saya nanyakan kalau memang itu bisa POC sebenarnya ini sangat-sangat menjual sekali gitu Iya. ya. Artinya user bisa merasakan dulu nih di saat saya coba implementasi si film bagaimana dengan apa yang di sisi saya nanti seperti apa gitu. Iya, betul. Teman-teman IT juga bisa lihat gitu. Iya. Oke. Terus saya mau nanya nih Pak, karena kan di Hypernet ini kita ada berbagai macam industri ya, dari manufaktur, government, hospitality dan masih banyak lagi yang lain. Untuk solusi backup film ini, perusahaan di sektor industri apa aja sih, atau memang bisa mencakup ke semuanya, atau mungkin Bapak bisa salah satu atau salah dua mungkin ada pengalaman di cross industri yang lain gitu? Oke. Sebenarnya kalau dari sisi industri itu semua yang Pasti perlu ya? Perlu semua yang industri atau perusahaan pelaku industri yang menyimpan data, memproses data, tentu itu perlu backup. Tapi karena kalau kita pengen lebih spesifik, karena kebetulan saya itu handle manufacturing, jadi seluruh perusahaan manufacturing tentu perlu backup. Jadi banyak banget case udah bantu beberapa teman-teman customer di manufacturing yang sebelumnya dia quote-unquote nggak punya backup, dan juga ataupun mereka backupnya masih manual, ataupun mereka sebelumnya punya vendor backup yang ternyata nggak bisa meet sama kebutuhan mereka saat ini, ataupun ternyata secara cost wah jauh banget, mahal banget gitu. Apalagi kalau di manufaktur juga kan tadi sempat kita discuss ya pas waktu awal sebelum mulai, ada banyak juga customer manufaktur juga yang mereka merasa kurang yakin lah kalau misalkan karena banyak kan backup itu yang cloud ya, yang bukan yang on-prem gitu. Sedangkan kalau di on-prem bisa ya? Oh iya, jadi dari keunggulan Vim selain features, kita juga dari sisi license, dengan satu tipe license kita bisa membackup baik itu yang di on-prem maupun yang di cloud, ataupun yang paling gampang ada satu case manufacturing dia punya data center di on-prem. Nah, tapi mungkin karena arahannya mereka untuk mengutilisasi cloud atau merubah capex jadi opex seperti yang sekarang Hypernet lakukan, kita backup-nya kita taruh di cloud ya. Nah, itu bisa. Jadi dari Vim akan membackup file yang ada di on-prem, yang ada di data center mereka, dan hasil backup-nya itu disimpan di cloud. Dan itu bisa reduce cost banget, kayak contoh mungkin di beberapa vendor cloud itu bahkan per 1 terabyte-nya itu kalau nggak salah itu cost-nya itu nggak sampai $5 gitu. Itu kan apalagi kalau manufacturing kan all about efficiency, all about cost saving kan. Jadi ya itu mungkin bisa jadikan baby step lah. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin kita pindahin semua nih core aplikasi SAP mereka di cloud, mungkin tentu akan ada resistensi karena ya latency, terus juga nanti ya koneksi fibernya kalau misalnya kenapa kan bisa ganggu. Tapi dengan menggunakan solusi Vim itu juga bisa mereduce cost dari sisi storage yang ada di on-prem, nggak perlu beli storage lagi, ya tinggal subscribe yang di cloud aja. Sekarang tiba di penghujung acara, tapi saya sebelum closing saya pengen ada mungkin closing statement dari Pak Pedi, dari Pak Joni, dan juga mungkin dari Pak Gilang terkait event ini, atau juga bagaimana kita bisa membantu memberikan solusi kepada pelanggan kita. Silakan dari Pak Pedi mungkin. Dari saya dulu. Ya, boleh Pak. Baik, terima kasih Bu Vina. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman dari Vim dan Pak Gilang ya dari SMI itu bisa menambah wawasan ya, menambah informasi, sehingga nanti kalau seandainya memang dari sisi Bapak Ibu ada kebutuhan terkait backup server, itu nanti bisa menghubungi kita ya, bisa menghubungi tim sales kami dari Hypernet, bisa langsung ke saya, ke Bu Vina, atau ke tim yang lain gitu. Nanti kita akan memberikan solusi-solusi yang terbaik buat perusahaan Bapak Ibu. Nah, terakhir dari saya, karena sekarang masih pandemi ya, bahkan udah mulai masuk endemi ya, tetap
prokes jangan lupa Bapak Ibu ya, tetap jaga kesehatan walaupun sekarang Omikron ini sebenarnya sudah mulai berkurang ya, tapi yang penting kita harus tetap aware, jaga kesehatan, jaga kondisi. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Saya Pedi Herman atas nama HyperNet mengucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa join di hari ini. Sehat-sehat selalu. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Pedi. Terima kasih. Sekarang saya ke Pak Joni, nanti juga mungkin boleh ditambahkan oleh Pak Gilang ya. Iya. Silakan Pak. Oke, sebelumnya terima kasih tentu ke teman-teman dari HyperNet udah Sama Pak Joni. bikin acara ini seru banget, formatnya juga oke, dan Bapak Ibu yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di event kali ini. Semoga apa yang udah disampaikan sama Gilang dan saya bisa bermanfaat dan tentu menjadi tambahan ilmu baru ya, yang diharapkan bisa nanti membantu Bapak Ibu kedepannya dalam menjalankan operasional IT. Mungkin sama dengan Pak Pedi, kita berharap pandemi ini segera berakhir dan mungkin kita bisa buat acara dengan format offline supaya bisa ketemu langsung juga. Iya. Stay safe, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di sesi berikutnya kali ya. Iya, Nanti, siap semoga Pak. ada lagi ya. Iya, kita Amin. undang lagi. Pasti nanti kita akan adakan secara berkala. Oke. Iya, Dan siap. mudah-mudahan nanti dari tim film juga bisa hadir lagi Iya, pada tentu, saat nanti tentu. kita akan dengan bahasan-bahasan yang lain, terutama yang berhubungan dengan seputar film. Iya, Betul, tentu. betul. Untuk menghemat waktu nih karena udah mau jam makan Mm-mm. siang, saya langsung aja. Saya terima kasih banget sama Pak Pedi, Pak Joni, dan Sama-sama. juga Pak Gilang yang hadir secara virtual bareng sama kita. Udah memberikan sharing knowledge banyak banget nih untuk para partisipan, terutama untuk solusi backup untuk di perusahaan Bapak dan Ibu yang sudah hadir di event kali ini. Dan terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir di event kali ini. Jangan lupa untuk mengisi kuesioner melalui QR Code, dan juga ada link yang tersedia di chat ya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian atau kekurangan di event ini. Dan jangan lupa untuk follow media sosial HyperNet untuk mengetahui event-event selanjutnya yang kita adakan ke depan. Terima kasih banyak semuanya. Selamat siang, stay safe. Selamat siang. Iya, Terima kasih terima Bapak. kasih.